Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Masuri SE. Saya selaku Kepala Sub Bidang Anggaran 1 pada BPKAD Kabupaten Kota Waringin Barat. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada coach saya, Ibu Dr. Suci SPD MPD, Bapak mentor saya, Bapak Muhammad Fauzi SE. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan melaporkan hasil aksi perubahan saya dalam pelaksanaan pelatihan kepemimpinan pengawas yang diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah. Adapun judul aksi perubahan yang saya buat adalah optimalisasi pengolahan data anggaran daerah berbasis aplikasi Sistem Informasi Sumber Pendanaan APBD pada pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat. Berikut laporan pelaksanaan aksi perubahan yang telah saya lakukan. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dibentuk berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2016. Salah satu unsur pada BPKAD adalah bidang anggaran. Pada bidang anggaran terdapat 2 pejabat pengawas. Yang pertama, Kepala Sub Bidang Anggaran 1 yang saat ini saya jabat. Yang kedua, Kepala Sub Bidang Anggaran 2 yang dijabat oleh Ibu Sintawati SPMSI. Kondisi pelayanan pada Sub Bidang Anggaran 1 saat ini tidak ada pengalokasian sumber pendanaan dalam penyusunan RK SKPD. Adapun kondisi yang diharapkan adanya pengalokasian sumber pendanaan sebagai dasar dalam verifikasi dan penyusunan RKA SKPD. Tujuan dari aksi perubahan ini jangka pendek, tersedianya alokasi sumber pendanaan dalam penyusunan RKA SKPD. Jangka menengah, adanya sinkronisasi sumber pendanaan. Jangka panjang adalah database sumber pendanaan. Manfaat, pengolahan data anggaran daerah bidang anggaran dapat dilaksanakan dengan lebih efektif, efisien. Seluruh perangkat daerah dapat mengisi data sumber pendanaan sesuai ketentuan. Pelaporan dapat disinkronkan dengan data sumber pendanaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rohim Hidayat, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kota Waringin Barat, mendukung dan memberikan support sepenuhnya terhadap aksi perubahan yang disusun oleh Saudara Masuri SE dalam pelaksanaan pelatihan kepemimpinan pengawas dengan judul optimalisasi penggunaan data anggaran daerah berbasis aplikasi Sistem Informasi Sumber Pendanaan APBD pada pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam proses penyusunan APBD berupa penyediaan data sumber pendanaan APBD sebagai data penyusunan laporan penggunaan sumber dana dan realisasi APBD berdasarkan sumber pendanaan. Kami yakin bahwa aplikasi ini secara jangka menengah dan jangka panjang bisa bermanfaat dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Saya Muhammad Fauzi selaku Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kota Waringin Barat yang juga selaku mentor dari Bapak Masuri sebagai peserta pelatihan kepemimpinan pengawas angkatan ke-7 tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan SDM Provinsi Kalimantan Tengah. Pada aksi perubahan kinerja pelayanannya, Bapak Masuri mengangkat masalah terkait data sumber pendanaan belanja daerah di dalam penyusunan rencana kerja anggaran di Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan judul optimalisasi pengolahan data anggaran daerah berbasis aplikasi sumber pendanaan APBD pada pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat. Harapan kami dengan implementasi dari aplikasi ini
akan banyak membantu dalam rangka pengolahan dan penyediaan data anggaran daerah, khususnya informasi mengenai sumber pendanaan yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel, sehingga dapat lebih mengoptimalkan penyusunan rencana kerja anggaran bagi satuan kerja perangkat daerah sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Harjanto selaku pejabat fungsional perencana ahli muda pada Badan Pendapatan Daerah. Dengan ini mendukung terhadap aksi perubahan yang disusun oleh Bapak Mas Huri SE dalam pelaksanaan pelatihan kepemimpinan pengawas dengan judul Optimalisasi Pengolahan Data Anggaran Daerah Berbasis Aplikasi Sistem Informasi Sumber Pendanaan APBD pada pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat. Dukungan ini diberikan karena dalam 2 tahun terakhir tidak ada pengalokasian belanja berdasarkan sumber pendanaan, sehingga pengisian menu sumber pendanaan dalam penyusunan RKA tidak sesuai dengan perhitungan ketersediaan sumber pendanaan APBD. Karena hampir seluruh belanja selain dana khusus diisi dengan sumber dana transfer umum atau DAU, seyogyanya pada Badan Pendapatan Daerah juga ada alokasi sumber dana lain seperti PAD. Dengan adanya aksi perubahan ini diharapkan dapat menyediakan alokasi sumber pendanaan APBD yang lebih akurat dan tepat. Aksi perubahan ini mendapat dukungan dari Sekretaris Daerah Bapak Soyanto SHMH, dukungan dari seluruh peserta TKP Angkatan 7 Kelompok 1, dukungan dari Kepala BPKAD Bapak Dr. Andes Rohim Hidayat, dukungan dari Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Pesandian Bapak Rodi Iskandar SOS MSI, dukungan dari Kepala Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Layanan e-Government Bapak Seno Hendra Kurniawan STMAP. Melakukan diskusi bersama mentor Bapak Muhammad Fauzi SE, melakukan diskusi dengan tim IT programmer dari Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Pesandian, melakukan sosialisasi input data pada aplikasi sumber pendanaan kepada staf bidang anggaran. Saksikan sama-sama ada sosialisasi aksi perubahan ini, aksi perubahan dari Pak Mas Huri dalam rangka diklat tim beliau ya. Silakan Pak Mas Huri. Hormat Bapak Ibu sekalian, perencana, pejabat fungsional perencana dan kasubag perencana serta yang hadir pada kegiatan sosialisasi aksi perubahan saya dalam pembangunan sistem informasi sumber pendanaan APBD. Kemudian ini sesuai dengan amanat Kemendagri 77 bahwa dijelaskan bahwa penganggaran belanja di Perbuk harus ada sumber pendanaan subkegiatan. Jadi ini yang belum kita penuhi di 2 tahun terakhir dalam penggunaan SCPD. Kemudian ini waktu inputan menggunakan akun kepala perangkat daerah. Di situ wajib mengisi sumber dana. Nah ini nanti inputan ini kita tertibkan di fase tadi terakhir pada RKA yang hampir final, mungkin 90 atau 95%. Finalisasi RKA-nya nanti baru diinput sumber dananya apa, pagu nilainya berapa. Nah ini akan kita sediakan melalui aplikasi sistem informasi sumber pendanaan APBD tadi. Dari aksi perubahan ini dapat saya simpulkan bahwa 1. Pemimpin yang berintegritas memiliki peran yang sangat vital untuk keberlangsungan dan kemajuan organisasi. 2. Sebuah inovasi dapat meningkatkan kinerja organisasi. 3. Keberlangsungan aksi perubahan sangat tergantung dari komitmen semua pihak.
Demikian laporan aksi perubahan dari saya. Semoga memberi manfaat kepada semua pihak. Salah bilang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kobar Jaya.